Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Zuliani dengan NIM 0805 11 82 42 90 14 dari kelas R2 atau kelas genap. Di sini saya akan membahas terkait materi dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Materi pertama yaitu materi tentang pengenalan software, dan yang kedua itu ada materi mengenai pengunduhan data citra. Nah, jadi dalam praktikum dasar-dasar penginderaan jauh ini tuh menggunakan 4 software, yaitu ada ArcGIS, kemudian MapSource atau Basecamp, terus ada SIDAS, dan yang keempat itu ada Snap. Buka file yang sudah diekstrak, lalu pilih yang ArcGIS 10.8 ini, pilih ArcGIS lagi, dan di sini kita double klik. Nah, di sini silakan untuk menentukan folder penyimpanan ArcGIS-nya itu. Jika sudah ditentukan, klik next. Di sini kita checklist ini dan klik yes override it. Tunggu proses loadingnya selesai. Nah, jika proses loadingnya sudah selesai, bisa kita close dan ini dibiarkan di checklist. Kemudian klik ya ataupun yes. Kita tunggu. Nah, ini klik next. Lalu ini kita pilih yang atas. Klik next lagi. Next. Kemudian next. Next. Dan ini kita klik install. Nah, tunggu untuk proses penginstalan. Proses penginstalannya ini tuh memakan waktu kurang lebih 15 menit. Nah, jadi jika proses instalasinya sudah selesai, kita klik finish. Klik ini bisa kita X. Lalu kita buka lagi folder yang ArcGIS ini. Kemudian kita pilih yang activation. Kemudian buka yang correct. Nah, file ini tuh kita copy. Kemudian kita pilih di PC atau PC ini, kemudian pilih yang program file sekali 86. Ini sesuai dengan tempat kalian menyimpan data atau file data dari software ArcGIS itu tadi. Kemudian pilih yang ArcGIS, pilih yang desktop ini, lalu pilih bin. Nah, yang kita copy tadi itu kita tempel di sini. Kemudian kita klik yang atas, kemudian continue atau lanjut. Nah, jika selesai, kita bisa cari ke menu pencarian, lalu cari ArcMap. Kemudian bisa kita buka. Tunggu loadingnya selesai. Nah, jika sudah selesai, begini tampilannya. Di sini bisa kita klik cancel ataupun X. Nah, jadi di sini arus map-nya udah bisa kita gunakan. Selanjutnya untuk penginstalan software Basecamp. Ini bisa langsung kita klik yang ini dari file atau folder tadi ya. Bisa langsung kita klik yang ini. Kemudian bisa dibaca untuk lisensinya dan kita checklist ini lalu klik install. Klik yes atau ya. Nah, di sini tunggu prosesnya selesai. Jika proses sudah selesai, kita klik launch. Nah, software dari Basecamp sudah bisa kita gunakan. Ini bisa kita klik close atau tutup. Selanjutnya itu ada software itu SIDAS. Nah, jadi langsung saja kita buka yang ini. Ini kita klik ya ataupun yes. Nah, di sini kita klik next. Kemudian di sini kita pilih yang atas, yang I accept ini. Lalu klik next. Dan next. Next. Dan ini kita bisa, nah di sini kalau mau buat shortcut bisa di checklist, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Klik next. Dan install. Tunggu proses instalasinya selesai. Nah, jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa langsung, kalau mau langsung dijalankan softwarenya, bisa di checklist, dan ini kita klik finish. Ini tunggu loading. Nah, jika selesai, ini bisa kita klik OK.
Lalu di sini bisa kita maksimalkan layarnya. Nah, di sini software dari SIDA sudah bisa digunakan. Lalu selanjutnya itu ada software yaitu Snap. Di sini langsung saja kita buka. Nah, pas waktu diklik tadi ini tuh muncul yang ini, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita bisa langsung klik next. Nah, di sini kita dibiarkan ini di atas lalu next. Kemudian di sini kita bisa pilih. Nah, untuk yang ini kita pilih yang yes ini, yes redirecting all Snap user data, kemudian klik next. Dan di sini kita klik next. Ini kita checklist semua yang data ini. Biarkan gini, lalu klik next. Lalu di sini kita klik next dan next. Lalu tunggu proses installnya selesai. Nah, di sini apabila proses installnya sudah selesai, bisa kita klik next. Lalu kita klik finish. Nah, di sini tunggu proses loadingnya selesai, loading untuk membuka softwarenya. Nah, jika proses loadingnya sudah selesai, yang message ini bisa kita klik OK ataupun close. Nah, software dari Snap sudah bisa kita gunakan. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pengunduhan data citra. Nah, jadi kita akan menggunakan 4 web untuk mengunduh data citra. Jadi yang pertama itu ada web USGS, kemudian yang kedua itu ada Copernicus, yang ketiga itu ada web Rupa Bumi Indonesia ataupun Tanah Air Indonesia, dan yang keempat itu ada Ocean Color. Nah, jadi data citra sendiri itu merupakan data hasil dari penginderaan jauh berupa rekaman visual dari permukaan bumi. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke proses pengunduhan data citra. Nah, jadi untuk proses pengunduhan data citra ini tuh untuk yang pertama itu kan ada USGS. Nah, jadi kita pakai USGS yang ini, yang Earth Explorer itu. Kita masuk webnya. Nah, di sini apabila belum mempunyai akun, dipastikan untuk registrasi dulu. Kita bisa klik yang bagian login ini. Nah, sini kalau udah punya akun bisa langsung sign in. Namun kalau belum kita bisa scroll ke bawah dan kita klik yang create new account. Nah, di sini kita isi data diri dulu. Seperti username. Username-nya itu bisa pakai nama kalian dengan gabungan angka ataupun simbol. Misal di sini. Nah, terus password di sini, passwordnya itu bisa kita pilih sendiri atau kita buat versi kita sendiri. Jadi pastikan password itu untuk diingat. Nah, jadi apabila sudah menentukan password, bisa kita tuliskan di sini dan juga di sini. Nah, passwordnya itu harus terdiri dari 4 sampai 30 karakter dan juga harus ada huruf dan angka, dan ada karakter atau simbol-simbol yang contohnya seperti ini. Nah, jika sudah menuliskan atau mengisi passwordnya, bisa kita klik saya bukan robot ini ataupun I'm not robot, lalu continue. Nah, kemudian akan muncul laman seperti ini. Jadi di sini itu kita pilih yang academic institution. Nah, di sini kita checklist yang terakhir. Dan untuk does your work ini tuh pilih no, biarin no. Kemudian itu what is the primary, itu pilih yang education, university atau college. Nah, di sini yang di checklist itu ada cultural research, kemudian recreation science or management, kemudian itu ada software development, dan yang ini itu environmental regulation. Nah, di sini yang over the next year yang pertama itu isi yang none of the data, dan yang kedua itu kita isi yang somewhat important. Lalu setelah kita isi semua ini, kita klik continue to contact information. Nah, jadi untuk di pengisian data diri ini tuh bisa kita isi dengan data diri kita sendiri. Nah, di sini kita isi untuk yang
first name itu sesuai dengan nama kita, yaitu misalnya saya itu kan Fatia, kemudian last name itu Rizky Zuliani. Nah, di company organization itu kita isi Sriwijaya University. Dan untuk alamat satu bisa diisi tempat tinggal kita atau tempat tinggal kalian. Nah, kemudian untuk negaranya itu Indonesia, kotanya itu kota tempat tinggal dan juga Sumatera atau provinsi itu Sumatera Selatan. Nah, untuk pada posnya itu sesuai dengan tempat tinggal kita juga, tempat tinggal masing-masing. Nah, di sini email, isikan email yang aktif. Di sini juga. Nah, untuk alternatif email bisa dikosongkan, yang fax ini juga. Nah, untuk nomor telepon ini juga nomor telepon yang aktif. Kemudian kita save contact information. Nah, kalau udah di laman seperti ini, kita tuh klik yang submit registration ini. Nah, di sini kita bisa buka email yang kita masukkan di data tadi, lalu kita tunggu email verifikasinya masuk. Nah, jadi kalau udah nerima email dari USGS-nya itu kan ada link tuh. Nah, jadi langsung kita pencet linknya itu. Nah, di sini akan diarahkan untuk memasukkan username yang kita buat tadi. Jadi tinggal masukkan, kemudian submit. Nah, di sini verifikasinya udah selesai. Jadi kita tinggal bisa login dengan cara memasukkan username yang udah kita buat tadi dan juga password yang sudah kita buat. Lalu ke scroll bawah, klik yang ini. Kemudian bisa balik ke sini lagi dan juga bisa kita return to login page ataupun bisa kita keluar lagi dari webnya karena langsung ke login ya kalau misalnya udah di sini login tadi. Nah, kalau udah login itu tandanya itu di sini ada username kita. Nah, jadi untuk di USGS ini untuk mencari ataupun mengunduh data citranya kita menggunakan yang di sini yang di select geocoding method itu kita pilih pet and row. Nah, jadi kita tuh perlu pet and row bisa kita cari di Google. Contohnya itu seperti ini pet and row Indonesia. Nah, kita klik yang gambar, usahakan gambarnya ada supaya angkanya itu bisa kelihatan. Kita cari gambarnya yang sekiranya bisa kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, contoh aku mau ngambil di area area sini, yang ini, yang sesuai cursor ini, itu kita lihat jalurnya yang sesuai, jangan yang ke tempat lain. Nah, di sini kan pet-nya itu, di sini yang P ini itu pet dan R-nya itu row. Jadi di sini kita isikan sesuai dengan angka yang ada di sini. Jadi di sini misal 128, kemudian row-nya itu 59. Kita masukkan ke sini. Pet-nya 128 dan row-nya itu 59. Lalu klik yang show. Nah, kalau udah nemu titiknya, bisa scroll ke bawah. Di sini untuk cloud covernya itu disarankan di bawah 20%. Misalnya tuh 15. Nah, untuk data range-nya itu kita bisa memilih dari tahun berapa. Jadi disarankan itu jangan dekat tahun 2025 karena takutnya data dari citranya itu belum ada. Jadi pertama kita isi bulan, misalnya dari bulan 7, bisa langsung klik di sini aja atau nah, di sini misal dari tahun 2000, saya mau ngambil dari data dari 2021 pada bulan September tanggal 1 misal. Kemudian untuk ini ini dalam jangka waktu 1 tahun, 1 bulan juga bisa. Nah, di sini tahun 2022 dan bulan 9 tanggal 1. Nah, di sini biarkan all. Jadi saya itu ngambil data selama 1 tahun. Kemudian kita pencet data set, lalu kita pilih yang Landsat, yang ini, kita klik tanda plus, lalu kita pilih yang Landsat Collection 2 level 2 ini, klik tanda plus lagi, dan pilih yang Landsat 8/9. Kemudian kita klik result. Tunggu loadingnya. Nah, di sini ada dua data citra. Nah, kalau disarankan itu yang awalnya itu sedikit. Misalnya di sini saya akan mengambil yang ini, yang atas ini. Nah, kita bisa klik yang download option ini. Tunggu loadingnya selesai. Nah, jadi kita bisa download all files now itu dan juga atau bisa. Nah, di sini ada dua data citra. Misalnya saya mau ambil yang atas ini, kemudian klik yang download option. Nah, download option, lalu tunggu loading ini, kemudian produk option kita klik dan bisa langsung download yang bundle-nya. Itu 954 MB. Jadi bisa langsung kita klik download. Setelah tadi pengunduhan data citra dari USGS, selanjutnya itu pengunduhan data citra dari Copernicus. Nah, jadi di sini langsung bisa kita cari Copernicus Open Access Hub Sentinel 2 karena kita yang Sentinel 2. Kita open webnya. Lalu
Di sini kita bisa login dulu apabila yang sudah memiliki akun, namun yang belum memiliki akun silakan untuk registrasi. Jadi registrasinya itu kurang lebih sama dengan yang USGS tadi, yaitu mengisi tentang data diri. Kalau mau login atau registrasi bisa klik yang login ini, kemudian your profile. Tunggu loadingnya selesai. Nah, di sini kalau yang udah punya akun bisa langsung login. Nah, yang kalau belum punya akun bisa klik register ini atau registrasi. Kita pencet. Nah, jadi sudah tadi mau registrasi akan diarahkan ke form registrasi. Jadi di sini kita isi data sama seperti tadi kurang lebih. Nah, di sini tuh nama pertama itu Fatia dan nama terakhir itu Rizky Duliani kan. Untuk email itu gunakan email yang aktif dan password juga yang password mudah diingat. Lalu untuk negara kita pilih Indonesia, kemudian type of user itu pilih yang research and education organization, kemudian thematic activity itu yang pilih yang marine environment, kemudian purpose of use itu pilih yang education. Nah, yang kotak-kotak checklist ini tuh checklist yang 1, 2 dan yang keempat aja, yang ketiga nggak usah. Kemudian kita klik registrasi. Nah, kalau sudah klik registrasi tadi, kita buka email yang kita gunakan untuk isi form registrasi. Lalu pilih yang dari Copernicus Data Space Ecosystem ini dan pilih yang verify email. Lalu klik verify email address. Nah, di sini ini tandanya kita sudah berhasil untuk verifikasi email dan juga buat akun. Jadi bisa langsung kita di sini kan kita bisa langsung register aja. Lalu kita explore Sentinel-2 ini bisa kita close lagi yang ini. Kalau kita explore Sentinel-2 klik yang ini. Ini di laman web yang awal tadi ya. Jadi kita klik explore Sentinel-2. Tunggu di sini loading. Nah, kalau tandanya udah berhasil buat login, di sini ada nama kita yang kita isi tadi. Nah, jadi untuk pengunduhan data citranya itu, kita bisa datanya sini ikut plus ini kita cari Indonesia. Nah, pilih yang ini. Kemudian kita zoom out. Nah, jadi untuk lokasinya itu bisa kita tentukan terlebih dahulu mau ngambil data citra yang mana. Jadi di sini memerlukan internet yang lumayan kencang. Nah, apabila udah menentukan kita pilih menu yang search ini. Nah, di sini kita pilih yang ini yang create an area of interest, lalu yang rectangular ini yang kotak ini ya. Lalu kita tentukan mau ngambil area yang mana. Misalnya itu area ini kita klik lalu kita pilih areanya. Nah, misalnya areanya tuh segini. Nah, kalau udah, kita yang menu ini tuh kita checklist yang Sentinel-2. Nah, kemudian checklist yang L2A ini dan ini yang ke gambar awan itu kita turunkan, disarankan di bawah 20%. Contohnya itu 15%. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, di sini kita bisa menentukan time range-nya itu. Jadi time range-nya itu bisa kita tentukan dan disarankan juga di bawah tahun 2025. Misal saya ambil data tahun 2021 tanggal 1 Agustus sampai tahun 2022 tanggal 1 kita samakan saja ya. Jadi terlepas 1 tahun, jadi bisa 1 tahun. Nah, di sini ini bisa kita isi kosong semua. Kemudian bisa kita klik yang tadi sudah kita atur, bisa kita klik search. Tunggu loadingnya. Nah, jika loadingnya tadi sudah selesai, jadi di sini ada beberapa area yang dapat kita pilih untuk datanya. Lalu, misal mau milih, usahakan yang awannya sedikit, misal tuh daerah ini. Nah, jadi di sini ada satu result dari data citranya itu bisa kita klik produk info. Nah, jadi di sini untuk size-nya itu ada tertulis di sini. Nah, apabila sudah menentukan, kita langsung bisa klik di sini untuk download datanya atau lewat sini langsung. Nah, selanjutnya, selesai dari pengunduhan data citra lewat web Copernicus, kita bisa mencari data citra dari NASA Ocean Color. Jadi bisa kita cari di sini di kolom pencarian, kemudian cari Ocean Color dan pilih yang NASA. Lalu pilih level 3 dan 4 browser ini. Nah, di sini untuk produk status instrumen itu dibiarkan standar dan instrumennya biarkan aqua modis. Lalu untuk produk kita bisa pilih berbagai macam. Nah, contohnya itu kita pilih yang si surface temperature 11 ini. Tunggu loadingnya. Nah, lalu di sini kita bisa memilih rentang waktu. Rentang waktu misal aku mau dari tahun 2022, kemudian di tanggal 1. Terus ini bisa langsung dalam jangka waktu 1 tahun, bulannya juga sama. Ini terserah kita yang mau mana. Nah, lalu di sini periode dan resolusinya tuh dibiarkan daily dan juga per kilometer. Untuk saat ini tuh aku ngambil jarak waktunya itu 1 tahun. Jadi kita klik extract or download data. Nah, setelah itu
di produk sensor dan produk satu, sensor dan juga produk ini dibiarkan, periodenya juga, begitu juga dengan resolution. Nah, tapi untuk tipe, itu kita checklist semua untuk bin, map, dan juga PNG. Lalu setelah itu, ini kita pilih yang download dan klik download. Nah, setelah muncul beberapa link ini, kita pilih yang atas sekali, itu kita select, lalu klik kanan dan buka HTTPS atau go to link tersebut. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita bisa melakukan login apabila sudah memiliki akun dan bisa registrasi terlebih dahulu apabila belum memiliki akun Ocean Color atau Earth Data tadi. Di sini kita klik registrasi kalau untuk yang belum punya akun. Nah, di sini kita isi username, samakan aja kalau mau sama nggak apa-apa sama yang web sebelumnya. Di sini juga password. Buat passwordnya itu yang mudah diingat. Di sini untuk ketentuan-ketentuan passwordnya dan juga username. Nah, kalau udah profile information, kita ke user information ini. Jadi kita isi nama kita. Kemudian ini bisa dikosongkan karena tidak wajib, lalu email yang aktif. Nah, di sini untuk negara, kita pilih negara Indonesia. Nah, untuk affiliation ini kita bisa pilih education, lalu study area ini tuh kita pilih other, lalu untuk user type-nya ini kita bisa pilih public user. Nah, organisasinya itu kita bisa pilih Sriwijaya University. Nah, di affiliation ini bisa kita pilih yang education, study area-nya itu other, lalu user type-nya itu pilih yang public user, dan organisasinya itu bisa pilih Sriwijaya University. Lalu untuk agreement sini bisa kita checklist, lalu klik continue. Setelah itu ada laman ini, jadi sini kita ke bawah, lalu klik register for a data login. Di sini setelah kita ada di laman ini, setelah dari kita klik registrasi tadi, kita masuk email, lalu pilih yang email dari ini, dari NASA yang Earth Observing System Data and Information System. Nah, di sini kita klik to complete the registration ini, kita klik yang link di bawah ini. Nah, di sini kita sudah berhasil registrasi, lalu kita bisa login dengan memasukkan username dan password yang sudah kita buat. Lalu kita klik login. Nah, di sini kan tadi ada loading di situ untuk mempersiapkan pengunduhan sini. Nah, jadi di sini pengunduhan data citranya tuh sudah dimulai. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada dari RBI atau Petara Bumi Indonesia. Nah, di sini kita masuk ke web yang Ina Geoportal ini ya. Yang ini kita masuk. Lalu di sini kita klik yang masuk atau daftar. Kalau yang udah ada akun bisa langsung login, dan yang belum itu bisa registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita isi formnya dengan nama penuh, kemudian email yang aktif, dan WhatsApp. WhatsApp ini juga nomor WhatsApp yang aktif. Jadi untuk registrasi yang di bagian form tadi itu kan ada isi nama, terus nomor HP, dan juga email, terus password juga. Nah, di situ sesuaikan aja, dan untuk nomor HP, usahakan nomor HP yang belum pernah dipakai untuk mendaftar ataupun buat akun di web ini. Jadi kalau misalnya udah tahap itu, tadi ada tulisan apply, lalu klik apply itu dan masuk tahap kode OTP. Nah, di tahap kode OTP ini gunakan email yang kita gunakan tadi. Kemudian klik send OTP. Nah, tadi setelah dapat email dari Inagio Portal ini tuh bisa masukkan kode OTP-nya. Lalu setelah itu klik continue, terus aktivasi akun, dan
di sini bagian selesai ini klik login. Lalu masukkan sesuai dengan email dan password yang sudah kita buat. Lalu klik login. Nah, di sini sudah berhasil untuk login, kemudian itu klik unduh data yang di bagian sini dan pilih data RBI per wilayah. Klik unduh data ini. Nah, di sini kita bisa bebas mengunduh data dari wilayah mana. Kita tinggal mencari misalnya untuk wilayah di sini. Nah, di sini kita bisa pencet tunggu loading. Nah, di sini ada unduhan RBI. Di sini tepat titik saya klik tadi itu Musi Banyuasin. Nah, di sini ada unduhan 25K dan 50K. Di sini bebas mau pilih yang mana. Baik, sekian mengenai pembahasan untuk kesimpulan dari materi pertamanya yaitu tentang pengenalan software. Jadi software yang digunakan untuk praktikum dasar penginderaan jauh ini tuh ada 4 yaitu ArcGIS, di mana ArcGIS ini baik untuk kesimpulan dari pembahasan ini terkait materi pertama yaitu tentang pengenalan software. Jadi software itu yang digunakan ada 4 yaitu ArcGIS, MapSource atau Basecamp, kemudian itu ada SIDAS dan juga Snap di mana ArcGIS sih. Nah, untuk tools Nah, jadi untuk kesimpulan dari video atau pembahasan mengenai materi pengenalan software, jadi software itu memiliki atau ada 4 yang untuk digunakan dalam praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Yang pertama itu ada ArcGIS, yang kedua itu ada MapSource ataupun Basecamp dari Garmin, kemudian itu ada yang ketiga itu ada SIDAS dan yang keempat itu ada Snap. Dan untuk tools-toolsnya itu contohnya itu ArcGIS yang memiliki tools yang namanya itu Arts Toolbox, kemudian itu ada untuk MapSource tadi itu dia memiliki tools Waypoint Manager yang dimana untuk menyimpan dan juga mengatur titik lokasi. Lalu untuk SIDAS yaitu dia memiliki tools seperti visualization tools di mana tools tersebut Nah, untuk SIDAS, dia itu memiliki seperti tools visualization. Nah, di mana visualization tools itu berfungsi untuk menampilkan citra dalam berbagai band atau false color. Nah, yang keempat itu ada Snap, di mana Snap ini itu memiliki salah satu tools yaitu image processing tools, di mana dia itu mampu filter, bandmath, dan juga klasifikasi. Nah, Nah, untuk kesimpulan dari materi tentang pengunduhan data citra, jadi data citra sendiri itu merupakan data hasil dari penginderaan jauh berupa rekaman visual dari permukaan bumi. Nah, untuk pengunduhan data citra ini tuh bisa lewat beberapa web. Yang pertama itu ada USGS, kemudian itu ada Copernicus, lalu ada Ocean Color, dan yang terakhir itu ada RBI. Yang dimana untuk mengunduh data citranya itu penting untuk melakukan registrasi terlebih dahulu atau pembuatan akun dan juga verifikasi akun. Nah, untuk saran kepada asisten pada praktikum yang dilaksanakan, jadi untuk asisten itu diharapkan mampu untuk sigap dalam membantu praktikannya pada saat praktikum, di mana jika praktikan sedang mengalami kesulitan ataupun kendala, jadi bisa menghemat waktu. Dan juga untuk asisten diharapkan dapat menguatkan atau meningkatkan volume suara karena untuk praktikan yang di belakang itu kurang kedengaran mengenai materi yang disampaikan. Mungkin cukup sekian terkait pembahasan mengenai materi pengenalan software dan juga pengunduhan data citra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.